Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, nama saya Rizky Ahmad Hidayat dengan NIM 2401030054. Dan ini teman-teman saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Manan dengan NIM 24010318. Perkenalkan, nama saya Yusuf Yohan dengan 24011010. Perkenalkan, nama saya Salma Firdianda dengan NIM 2401030042. Dan itulah anggota dari kelompok kami, kelompok 9. Silakan menikmati presentasi kami. Sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Manan. Saya dari kelompok 9 dan saya juga yang akan memulai presentasi kali ini. Nah, judul yang kelompok saya ambil yaitu peningkatan produktivitas dan kualitas melalui penyesuaian parameter di pabrik penggulungan panas. Nah, apa sih peningkatan produktivitas itu? Peningkatan produktivitas itu adalah meningkatkan suatu produk kita dan kualitas kita melalui penyesuaian parameter di pabrik, yaitu. Nah, proses yang ada dalam penelitian ini berfokus pada proses penggulungan panas atau rolling di pabrik penggulungan panas. Proses ini adalah proses pengerjaan logam di mana deformasi plastis diberikan pada benda kerja oleh dua roll berputar. Jadi si bahan bakunya tuh ditaruh di tengah-tengah roll yang berputar dan suhu rollingnya itu melebihi rekristalisasi logam itu. Nah, proses ini juga bertujuan untuk mereduksi ketebalan dari selai baja. Selai baja itu adalah bentuk baja yang tengah jadi secara signifikan di atas suhu rekristalisasi yang tadi itu. Yang memungkinkan deformasi plastik. Jadi si bahannya itu akan berbentuk kayak lentur gitu plastik. Karena apa? Karena dengan suhu yang sangat tinggi, dan itu juga akan meningkatkan kekuatan secara berlebihan. Dan seterusnya ini akan dibahas oleh teman saya. Tunggu saja ya, ini akan menarik. Bye. Oke, untuk selanjutnya di sini ada tahapan produksi atau hot strip mill. Hot strip mill merupakan bagian dari proses manufaktur baja untuk menghasilkan baja lembaran canai panas atau hot roll coil. Proses ini bertujuan untuk mereduksi ketebalan slab atau lembaran baja setengah jadi menjadi lembaran baja tipis dan menggulungnya menjadi coil. Berikut adalah tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu pemanasan ulang. Prosesnya adalah slab lembaran baja setengah jadi dipanaskan ulang di dalam tungku slab sehingga mencapai suhu rolling yang optimal, yaitu sekitar 1250 derajat Celcius. Tujuannya untuk memastikan baja memiliki suhu yang merata dan cukup tinggi agar mudah dibentuk dan direduksi ketebalannya saat proses pengeluaran berikutnya. Yang kedua yaitu ada penggulungan kasar atau rolling mill. Prosesnya adalah slab masuk ke rolling mill untuk reduksi ketebalan awal. Ketebalan slab yang semula sekitar 220 mm dikurangi menjadi 30 mm. Setelah digulung, baja menjadi lembaran tebal, flat dengan panjang bertambah dari 11 meter sampai dengan 80 meter. Yang ketiga, di sini ada pengelupasan pembersihan atau descaling atau cleaning. Prosesnya adalah setelah rolling mill, permukaan flat baja dibersihkan sehingga dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi untuk menghilangkan miskel. Miskel itu sendiri yaitu kerak oksida yang terbentuk pada suhu tinggi. Tujuannya yaitu mencegah miskel itu tergulung yang dapat merusak kualitas permukaan berlulung akhir. Yang keempat adalah penggulungan finishing. Prosesnya adalah lembaran baja yang dilewatkan melalui serangkaian stand roll secara terus-menerus atau satu lintasan di wide strip mill. Untuk kecepatannya sendiri, kecepatan rolling mencapai hingga 120 km per jam pada akhir proses ini. Tujuannya untuk mencapai ketebalan akhir produk sesuai spesifikasi yang diinginkan pelanggan. Yang kelima adalah pendinginan atau coiling atau cooling. Prosesnya adalah lembaran baja yang didinginkan sebelum digulung menjadi coil. Pendinginan dilakukan menggunakan sistem air laminar yang dikontrol. Untuk suhunya sendiri yaitu
Proses pendinginan ini bisa mencapai suhu 600 derajat Celcius atau di bawahnya. Tujuannya untuk mengontrol struktur mikro dan sifat mekanik baja. Yang keenam ada pembungkusan atau coiling. Prosesnya adalah lembaran baja yang didinginkan, kemudian digulung menjadi coil. Baja lembaran panas atau hot roll coil menggunakan down collar. Tujuannya untuk mengubah lembaran panjang menjadi bentuk yang ringkas untuk penanganan, penyimpanan, dan transportasi yang efisien. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada penanganan roll. Tahap akhir ini adalah tahap penanganan produk di mana koil yang sudah jadi diikat, ditimbang, diberi label identitas, dan dipindahkan ke area penyimpanan atau dikirim. Ya, itu adalah tahap-tahap dari hot strip mill atau tahapan dari produksi baja itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada fokus dan keluaran penelitian. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan produk fisik baru seperti mendesain mesin ataupun membuat komponen baru, melainkan berfokus pada kualitas dan produktivitas dari produk yang sudah ada melalui optimasi proses dan parameter, yaitu seperti proses penggulungan panas di pabrik baja. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan parameter proses seperti gaya roll, kecepatan, suhu, dan jarak antara roll agar hasil penggulungan menjadi lebih konsisten, minim cacat, dan efisiensi secara waktu dan energi. Lalu selanjutnya ada fokus utama penelitian. Yang pertama ada produk utama yang diteliti. Produk yang dihasilkan dari proses ini adalah baja lembaran gulungan panas atau hot roller sheet steel yang kemudian dijual dalam bentuk coil atau dipotong sesuai panjangnya. Atau biasa juga disebut cut-to-length. Produk ini juga biasa digunakan dalam industri otomotif, konstruksi, ataupun permesinan karena memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi. Lalu yang kedua ada fokus utama penelitian. Tujuan utama makalah ini adalah mempelajari parameter-parameter yang mempengaruhi kualitas produk di pabrik roll panas dan mengoptimalkan salah satunya agar kualitas dan produktivitasnya meningkat. Lalu yang ketiga ada parameter proses yang dianalisis. Kualitas produk akhir dipengaruhi oleh berbagai parameter teknis dan lingkungan di pabrik roll panas. Jadi, kualitas produk akhir tidak hanya bergantung pada faktor teknis seperti gaya ataupun kecepatan, tetapi juga pada kondisi lingkungan operasional di pabrik, misalnya suhu, getaran mesin, ataupun stabilitas pasokan daya listrik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mulki Syafriul Haq. Di sini saya akan membahas tentang parameter proses yang dianalisis. Nah, sebagai kualitas produk akhir dipengaruhi oleh berbagai parameter teknis dan lingkungan. Di pabrik roll panas, parameter yang dianalisis meliputi yaitu yang pertama itu ada draft. Nah, draft ini yaitu pengurangan ketebalan bahan baku saat ditekan di antara dua roll. Nah, maksudnya draft ini mengacu pada seberapa banyak ketebalan material dikurangi dalam lintasan satu lintasan melalui roll. Nah, pengaturan draft juga yang tepat itu penting untuk mencapai dimensi akhir yang diinginkan dan mempengaruhi sifat mekanika material. Lalu yang kedua itu ada spreading yaitu peningkatan lebar bahan selama proses rolling. Nah, maksudnya spreading itu adalah fenomena di mana lebar material meningkat selama proses rolling. Nah, hal itu mempengaruhi oleh faktor-faktor seperti draft, suhu, dan sifat material. Lalu pengendalian spreading juga itu sangat penting untuk memastikan dimensi produk yang seragam. Lalu yang ketiga itu ada kecepatan speed ya. Yang dimaksud itu kecepatan material VF meningkatkan saat keluar dari celah roll. Nah,
Maksudnya tuh kecepatan rolling ini tuh mempengaruhi produktivitas dan kualitas produk. Nah, kecepatan yang terlalu tinggi dan dapat menyebabkan cacat seperti retak atau robek, sementara kecepatan yang terlalu rendah dapat mempengaruhi efisiensi produksi. Tuh. Lalu yang keempat itu ada faktor slip. Nah, faktor slip itu yaitu jumlah slip antara roll dan bahan kerja. Nah, maksudnya tuh slip ini tuh terjadi karena perbedaan kecepatan antara permukaan roll dan material yang dirollingkan. Lalu pengendalian slip juga penting untuk mencegah cacat permukaan dan memastikan deformasi yang seragam pada material. Tuh. Lalu yang keempat itu ada gaya roll atau roll force. Nah, ini tuh maksudnya tekanan yang diberikan roll untuk mengurangi ketebalan strip. Maksudnya tuh gaya rolling itu adalah apa ya? Gaya yang diperlukan untuk melakukan deformasi pada materialnya. Nah, gaya ini juga mempengaruhi oleh faktor-faktor seperti draft, lebar, lebar strip, lalu suhu dan sifat material juga. Nah, perubahan gaya roll juga dapat mempengaruhi kualitas produk akhir. Lalu yang keempat, yang keenam itu ada suhu. Nah, yang maksud itu suhu ini berlebih dapat menyebabkan perubahan sifat produk, retak dan robek juga. Maksudnya tuh suhu ini juga sangat penting dalam proses rolling panas. Lalu suhu juga ya tepat untuk memastikan material cukup lunak untuk deformasi tanpa mengalami kerusakan. Nah, suhu yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan pertumbuhan butir yang tidak dapat diinginkan dan mengurangi juga kekuatan material. Nah, lalu yang ketujuh itu yang kedelapan itu ada jarak roll. Yang dimaksud jarak ini tidak tepat dapat menyebabkan baja menjadi lebih tipis di tepi dan lebih tebal juga di tengah. Ya, maksudnya itu jarak antara roll harus diatur dengan tepat untuk mencapai ketebalan yang seragam. Terus jarak ini juga tidak tepat dapat menyebabkan defleksi roll yang mengakibatkan variasi ketebalan pada produk akhir. Tuh. Lalu yang terakhir itu adalah dimensi billet. Nah, dimensi billet ini harus ditetapkan sesuai persyaratan jika tidak dapat menyebabkan cacat dan meningkatkan limbah. Maksudnya tuh dimensi billet ini harus sesuai dengan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Jika dimensi billet ini tidak tepat, hal ini dapat menyebabkan cacat pada produk akhir dan meningkat jumlah limbah juga. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman kami, jadi saya di sini akan menyimpulkan dan juga kesimpulan yang saya dapat itu adalah yang pertama, pentingnya teknik dan insinyur. Jika aspek teknik dan insinyur yang tepat diterapkan dalam pendirian pabrik peleburan panas, hal itu dapat meningkatkan produktivitas dan berkontribusi pada pemerintah dan berbagai negara. Oke, jadi kita tuh emang kalau kita membuat suatu perusahaan atau apa, kita itu penting banget mengambil seorang teknik dan insinyur yang sangat bagus gitu, yang sangat mendalami dalam produk yang kita buat. Jadi dia juga akan banyak berpikir bagaimana nih meng-up kualitas produk kita dan memperbarui kualitas produk kita bagaimana nih. Nah, dia juga bakal berpikir dan dapat mempunyai langsung solusi untuk menangani itu. Yang keduanya, kebutuhan optimasi proses rolling yang ada sangat bergantung pada pengalaman dan kesepakatan bersama tanpa adanya pengaturan proses yang tetap dan dihitung secara matematis. Nah, di yang kedua ini
berarti kita tuh membutuhkan optimasi atau jadi harus punya pengalaman gitu. Nah, makanya kita membutuhkan teknik-teknik yang berpengalaman dalam produk atau pabrik yang kita jalani itu. Yang ketiganya yaitu rekomendasi parameter. Nah, studi yang diusulkan menganalisis potensi perbaikan parameter dan merekomendasikan. Contohnya, satu, pengaruh sudut taper leher alur terendah sebesar 22 Celsius. 22 derajat memberikan beban terendah dengan pengisian alur yang diinginkan. Dan yang selanjutnya yaitu kedalaman alur. Kedalaman alurnya lebih besar akan memberikan penetrasi regangan yang lebih baik dengan beban penggilingan yang lebih rendah. Oke, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan, kesalahan kata atau kesalahan sikap dari teman-teman maupun saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you.